Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat kembali menemani A dan Teteh untuk belajar bersama. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tak henti-hentinya Bapak dan Ibu Guru selalu mengingatkan kepada seluruh A dan Teteh, Ayah dan Bunda, serta seluruh masyarakat tentunya untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika berpergian, kemudian hindari kerumunan, menjaga jarak dengan lawan bicara, kemudian senantiasa rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir tentunya. Insya Allah, melalui ikhtiar kita ini, dengan senantiasa kita melaksanakan protokol kesehatan, pandemi ini akan segera berakhir dan tentunya kita akan diberikan lagi keberkahan oleh Allah SWT, serta kita akan dipertemukan kembali di sekolah kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik A dan Teteh, mari kita mulai kegiatan pembelajaran. Nah, ayo membaca. Mari kita baca dulu teks berikut ini. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana? Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera. Pada hari Senin, setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, dari percakapan tadi kita menemukan sebuah pembahasan mengenai aturan di sekolah, ya, tata tertib di sekolah. Nah, bagaimana A dan Teteh? Sudah rindu untuk masuk ke sekolah lagi ya? Wah, sama Bapak juga ya. Semoga kita diberikan kesempatan kembali untuk dapat bertemu ya. Amin. Nah, di sekolah kita tentunya menerapkan tata tertib ya. Datang ke sekolah tepat waktu ya. Kemudian berbaris sebelum masuk ke dalam kelas seperti itu. Mari kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, berikut ini adalah beberapa tata tertib sekolah yang harus ditaati tentunya ya. Yang pertama,
datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dan Teteh ketika datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Nah, bagaimana cara tepat waktu? Datanglah 15 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi ada Teteh sudah tenang berada di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi tidak ngos-ngosan lari-lari gitu karena eh, apa berangkatnya kesiangan seperti itu. Ya. Bagaimana caranya agar dapat ke sekolah tepat waktu? Tentunya dan Teteh harus bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh. Insya Allah kuncinya itu untuk memulai hari seperti itu. Ya, mulai hari dengan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, insya Allah semuanya kedepannya lancar. Dan tentunya setelah sholat subuh tidak tidur kembali seperti itu ya, agar kita fit menjalankan kegiatan dalam hari tersebut ya. Nah, kemudian dengan bangun pagi tentunya kita bisa lebih prepare lagi atau lebih persiapan lagi seperti itu ya. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu, kemudian cek kembali eh, keperluan yang akan dibawakan pada saat sekolah seperti itu ya, sehingga kita punya waktu luang nih leluasa gitu untuk mempersiapkan semuanya gitu, meskipun sudah dipersiapkan pada malam hari seperti itu. Dan ketika kita berangkat juga tidak terburu-buru karena kitanya sudah siap seperti itu, dan akhirnya kita sampai di sekolah tepat waktu seperti itu. Nah, ketika kita datang ke sekolah tepat waktu, ada kegiatan yang bermanfaat dapat kita lakukan. Contohnya, bagi yang piket, tentunya bisa melaksanakan piket dulu sebelum bel berbunyi atau masuk ke dalam kelas. Kemudian bisa menyiram tanaman dulu, itu ya. Kemudian bisa menyapa teman-temannya yang lain sebelum pembelajaran dimulai. Ya, oke. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapih, bersih, dan lengkap. Wah, ya. Nah, setiap hari Adan Teteh pakaiannya berbeda-beda ya tentunya. Nah, pakaiannya harus rapi, gitu ya. Harus rapi, kemudian bersih. Gunakanlah pakaian yang bersih, gitu, agar sehat. Dan kemudian lengkap. Lengkap di sini adalah menggunakan atribut yang sesuai saat menggunakan pakaian pada saat jadwalnya. Misalkan menggunakan pakaian pramuka, harus lengkap pakaiannya ya. Tentunya pakaiannya menggunakan pakaian pramuka lengkap, sama gitu celana dan pakaiannya atau rok dan pakaiannya. Kemudian menggunakan setengah leher dan ringnya seperti itu ya. Kemudian apabila menggunakan pakaian merah putih, nah gunakanlah pakaian merah putih yang lengkap itu. Kemudian menggunakan dasi. Nah, ketika upacara gunakanlah topi seperti itu. Ya, kemudian menggunakan kaos kaki lengkap dan sepatu tentunya. Ya. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan sekolah. Ini penting A dan TT. Kenapa? Menjaga kebersihan sekolah ini penting karena untuk kebaikan bersama. Ketika sekolah bersih, nah kita akan sehat tentunya ya, terhindar dari penyakit, kemudian kuman juga ya, seperti itu. Nah, kebersihan sekolah ini menjadi itu tanggung jawab kita bersama. Nah, bagian-bagian sekolah itu apa saja? Ada kelas, ada halaman sekolah, lapangan. Hal-hal kecil yang bisa ada Teteh lakukan, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan piket, ya, membersihkan debu-debu, kemudian menyapu lantainya seperti itu ya. Insya Allah ketika kita membiasakan hidup bersih, nah insya Allah kita akan menjadi sehat dan Teteh terlatih untuk disiplin menjaga kebersihan seperti itu ya. Jangan hanya mengandalkan eh, penjaga sekolah seperti itu, tetapi kita juga punya tanggung jawab sebagai warga sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah tentunya.
Selanjutnya, menjaga fasilitas sekolah. Nah, bagaimana maksudnya Pak menjaga fasilitas sekolah? Nah, coba fasilitas sekolah apa saja? Banyak ya. Dimulai dari gedung sekolah. Nah, gedung sekolah itu kan ada dindingnya ya. Nah, dijaga dindingnya itu jangan dicoret-coret gitu ya, agar tetap terlihat rapi, bersih seperti itu. Kemudian mejanya juga harus dirapihkan, tidak boleh tidak rapi. Kemudian jangan dicoret-coret juga, ya, dijaga. Itu fasilitas yang dimiliki sekolah adalah milik A dan TT juga, sehingga harus dijaga. Coba misalnya ketika kursinya misalkan dimain-mainkan seperti itu. Nah, nanti kakinya patah tidak bisa digunakan. Ada tapi duduk di mana? Nah, itu ya. Jadi segala yang ada di sekolah adalah milik kita bersama dan harus kita jaga bersama pula. Seperti itu, ya. Dan fasilitas lainnya tentunya harus kita jaga bersama-sama. Selanjutnya, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, ketika sudah masuk ke dalam kelas, kita sudah berada duduk di tempat duduk kita masing-masing, mulai dengan membaca doa, kemudian memberi salam, dan pembelajaran pun dimulai, kita harus senantiasa tertib. Contohnya, mendengarkan ketika Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan. Berarti tidak ngobrol ya. Kemudian tidak bermain, lari-larian ya. Kita harus tertib, duduk di bangkunya masing-masing mendengarkan dengan seksama. Nah, apa manfaatnya? Nah, kita akan mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, coba apabila kita ngobrol sama teman kita, Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan, kira-kira ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru akan sampai atau akan dimiliki atau tidak? Tidak ya, karena fokusnya teralihkan. Gitu. Kemudian ketika lari-lari, Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan, kita lari-lari, wah, ilmunya juga tidak akan masuk, tidak akan sampai kepada kita itu ya. Kemudian itu juga perilaku yang tidak baik karena tidak sopan ya, seperti itu ya. Maka tertib dalam kegiatan pembelajaran. Nah, boleh bertanya ketika tidak tahu seperti itu. Sampaikan, Pak, saya kurang mengerti mengenai pembahasan ini, mohon dijelaskan kembali. Sampaikan dengan sopan seperti itu ya. Sama halnya dengan poin ke-6, berperilaku sopan dan santun. Nah, dimulai dari kita berangkat ke sekolah. Kita tentunya pamitan kepada orang tua kita. Kita tentunya mencium tangan beliau, ibu dan ayah kita. Nah, kita sampaikan, ayah, bunda, aku izin berangkat ke sekolah, mohon doanya. Kita minta doa kepada orang tua kita. Insya Allah, Allah akan senantiasa memberikan kelancaran bagi kita semuanya untuk dapat belajar di sekolah tentunya ya. Kemudian ketika mulai masuk ke dalam gerbang sekolah, tentunya Bapak dan Ibu guru sudah menyambut. Nah, kita sambut pula Bapak dan Ibu guru dengan senyum yang ceria gitu ya, dengan antusias untuk belajar. Kita ucapkan salam dan tentunya bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru. Menyapa teman-teman, sapa dengan santun, ucapkan salam ya. Seperti itu. Kemudian berkata yang sopan ya, berperilaku yang baik, sayangi teman. Seperti itu ya. Menyayangi seluruh makhluk yang ada di bumi ya. Kepada teman kita berbicara sopan, ketika teman kita kesusahan kita bantu, seperti itu. Kemudian kita juga menjaga tanaman-tanaman nih. Seperti itu. Kita menyiram tanaman ya, kita berikan dia minum karena dia haus ya. Dan kita beri pupuk ketika karena dia lapar. Seperti itu. Ya. Kemudian tidak menginjak tanaman seperti itu karena tanaman juga makhluk hidup, harus kita sayangi seperti itu ya. Nah, tentunya dengan hewan juga, seperti misalkan dengan kucing, kita harus menyayangi kucing seperti itu ya. Tidak dimain-mainkan ya, tetapi disayangi. Juga hewan-hewan lainnya seperti itu ya. Jadi
Insya Allah dengan kita melaksanakan tata tertib ini, kita senantiasa disiplin dan bertanggung jawab. Segala sesuatu, hal baik yang tentunya sekolah, Bapak dan Ibu guru tentunya sampaikan, tentunya punya manfaat untuk A dan Teteh semuanya. Kita lanjutkan. Percakapan kita lanjutkan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Nah, betul sekali ya. Kita lanjutkan. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, ya, dari sekian tata tertib yang tadi Bapak sampaikan, apabila tata tertib tersebut dilanggar, tentunya akan ada sanksi atau hukuman, ya, ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Perbuatan kita tentunya akan ada ganjarannya atau timbal baliknya seperti itu. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan yang baik pula. Maka sebaliknya ketika kita berbuat buruk, maka hal buruk juga akan menimpa kita. Seperti itu. Contoh halnya dalam tata tertib sekolah ini. Nah, apabila dan teteh melanggar tata tertib tersebut, misalkan datang terlambat ke sekolah, kemudian berbicara kasar, membuang sampah sembarangan, berpakaiannya tidak rapi, kotor, kemudian tidak lengkap. Nah, tentunya akan mendapatkan sanksi. Tadi yang pertama akan dapat teguran dari Bapak dan Ibu guru. Akan diberikan teguran, nanti Bapaknya akan bilang seperti ini ya. Buanglah sampah pada tempatnya, karena itu adalah perbuatan yang baik dan lingkungan sekolah akan bersih, terhindar dari penyakit, misalkan tegurannya. Nah, kalau misalkan sudah berulang kali seperti itu, tentunya akan lebih berat lagi. Misalkan akan ditugaskan untuk membersihkan kelas atau membersihkan toilet. Nah, ya. Atau apabila perbuatannya sudah sangat melampaui batas, orang tuanya akan dipanggil ternyata. Ya, jangan sampai terjadi, ya. Mari kita jaga nama baik orang tua kita dan nama sekolah kita. Seperti itu dengan senantiasa kita berperilaku yang baik. Gitu ya. Di sekolah jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya. Sehingga kita akan tumbuh menjadi orang yang baik. Ketika kita membiasakan perbuatan baik, maka insya Allah ke depannya kita juga akan menjadi orang yang baik. Seperti itu ya. Karena senantiasa diri kita ini akan mengikuti kata hati dan perbuatan atau kebiasaan kita. Seperti itu. Ya, ketika kita membiasakan perbuatan yang buruk, maka sampai besar juga kita akan melakukan hal tersebut. Seperti itu. Kalau dalam diri kita tidak mau berubah. Namun jika ada keikhlasan dalam hati untuk ingin berubah dan mau berusaha, insya Allah Allah akan mudahkan. Semangat. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Ayo mencoba. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Oke, judul dari percobaan kita hari ini adalah keragaman benda. Alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Tunjuk 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. 3. Amatilah bahan tersebut satu persatu. 4. Isilah titik-titik berikut ini. Hasil pengamatannya nanti ditulis nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk bendanya. Nah, di sini kita gunakan 3 bahan dulu. Boleh ada teteh menambahkannya, tapi kita akan bahas 3 saja. Yakni bola, buku, dan pensil. Coba kita perhatikan. Benda yang pertama apa ya?
Wah, benda yang pertama adalah bola. Ya, nama bendanya adalah bola ya. Ciri-ciri benda. Nah, bola yang Bapak punya atau Bapak tampilkan di sini adalah berbentuk seperti yang ada pada gambar yang Teteh lihat di sini. Dan warnanya juga seperti itu. Ya, barangkali ada yang Teteh punya bola dengan warna atau variasi yang berbeda, tentunya disilahkan. Boleh. Ya, di sini ciri-ciri bendanya berwarna hitam dan putih ya. Lihat. Ini warnanya hitam dan putih. Terbuat dari karet dan termasuk benda padat. Ya, terbuat dari karet. Benar sekali ya. Jadi bola ini terbuat dari karet gitu sehingga bola dapat memantul ya ketika ditendang seperti itu atau kita lempar. Kemudian ketika kita bentur ke lantai misalkan atau dinding gitu itu akan memantul. Itu salah satu ciri bahwa dia terbuat dari karet seperti itu ya. Kemudian bentuk bendanya ya tentunya berbentuk bulat ya. Seperti itu. Nah, silakan ada Teteh untuk dapat menuliskan kembali mungkin ada ciri-ciri lain diperbolehkan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nama benda berikut ini adalah pensil ya. Di sini ada sebuah pensil. Nah, dan Teteh boleh menggunakan pensil dengan yang berbeda. Boleh, silakan. Nah, di sini pensil Bapak ini ciri-ciri bendanya berwarna biru, hitam, dan putih ya. Ada unsur birunya, putih, dan hitam. Kemudian terbuat dari kayu ya. Keras, tentunya keras, dan termasuk benda padat ya karena dipindahkan kemana-mana bentuknya tetap. Kemudian bentuk bendanya ini panjang ya seperti itu. Silakan ada dan boleh menambahkan ciri-ciri berikutnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya benda berikutnya adalah buku. Nah, di sini ada buku ya, nama benda buku. Ciri-ciri benda tersebut sampulnya berwarna oranye ya. Cover atau sampulnya bagian luarnya itu berwarna oranye ya. Di dalamnya berwarna putih dan bergaris terbuat dari kayu. Oke. Dalamnya berwarna putih dan bergaris ya, buku tulis, buku catatan ya, dan Teteh juga punya. Kemudian terbuat dari kayu dan termasuk benda padat. Nah, tambahan ilmu untuk A dan Teteh, buku ini terbuat dari kayu ya. Jadi kayunya itu diolah, kemudian dibentuk seperti bubur dan dicetak menjadi buku. Hebat kan? Luar biasa ya. Insya Allah dan Teteh jika berkesempatan untuk study tour ke tempat pembuatan buku barangkali gitu ya, dapat menyaksikan secara langsung atau melihat video pembuatan buku ini juga itu sangat direkomendasikan, silakan gitu ya. Jadi buku ini terbuat dari kayu dan Teteh. Kemudian bentuknya persegi panjang ya. Dan Teteh dapat menambahkan ciri-ciri berikutnya. Disilakan. Baik. Kesimpulan dari percobaan kita kali ini, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa tadi ada benda apa saja? Bola, pensil, buku, itu termasuk benda apa tadi? Ya, benda padat karena dia memiliki sifat tetap atau tidak berubah-ubah. Kemudian, ketiga benda tersebut memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Misalkan bola itu untuk bermain dan untuk berolahraga. Pensil untuk menulis. Buku tentunya untuk tempat menulis kita. Seperti itu kesimpulannya. Ya, semoga dapat dipahami. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita kali ini dicukupkan. Semoga Ada dan Teteh tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan Ada dan Teteh dapat terus belajar dan semangat belajar dan beribadah. Ya, ingat tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan juga. Seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.